Aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah hadir di pertemuan Zoom kali ini. Karena hari ini kita bakal ngebahas pembahasan tryout yang udah kalian kerjain sebelumnya. Nah, sebelumnya aku share screen dulu ya. Gimana, udah kelihatan belum teman-teman? Oke. Jadi hari ini tuh kita bakal ngebahas soal tryout. Eh Di pembahasan kali ini tuh, enggak semua soal tryout yang kita, bahas, tapi beberapa soal yang udah difilter aja, yang kira-kira, mana soal yang banyak salahnya yang pas ngejawab. Jadi soal-soal itu aja yang akan kita jawab ke depannya nanti. Dan kayaknya sebelum kita ngebahas pembahasan soal tryout ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan terlebih dahulu. Jadi, pembahasan pertama kita itu ada di materi TWK. Di pembahasan nanti kita tuh bakal kerjain bareng-bareng ya, kira-kira nanti kalau misalnya ada yang bingung atau mungkin, ada yang salah dari apa yang aku bilang, nanti kita sama-sama ngekoreksiin bareng-bareng aja ya. Ya, jadi aku minta partisipasi teman-temannya nanti. Jadi soal nomor satu, eee, di sini dibilang ini materi TWK, jadi kita langsung ke soalnya aja ya. Di sini dikatakan, manakah di antara berikut yang merupakan salah satu hambatan yang mungkin terjadi terkait dengan aspek Bhinneka Tunggal Ika dan dia menanyakan hambatan yang mungkin terjadi. Nah, setelah kita baca pertanyaannya aja, ternyata kita masih belum tahu nih sebenarnya hambatan dalam konteks apa nih, kita udah tahu hambatan di Bhinneka Tunggal Ika, cuma, dari yang gimana nih. Jadi, kita baca, narasi di atasnya lagi dulu. Katanya, di sebuah negara dengan keragaman budaya yang kaya, penggunaan teknologi informasi semakin meluas di semua lapisan masyarakat. Berarti ini kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, namun seiring dengan kemajuan teknologi ini, muncul beberapa hambatan dalam pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Manakah di antara berikut yang merupakan salah satu hambatan yang mungkin terjadi? Berarti ini hambatan terkait aspek Bhinneka Tunggal Ika di bidang teknologi informasi. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang A, ada lagi yang lain? Sharing jawab yang A. Jadi, jawaban yang benar itu adalah yang A. Benar ya? Kenapa yang A jadi jawaban yang benar? Karena kita udah meng-highlight di sini bahwa hambatan yang mungkin terjadi terkait dengan aspek Bhinneka Tunggal Ika di bidang teknologi informasi itu adalah terkait dengan masuknya konten budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Jadi coba kita cek semua opsi jawaban di soal nomor satu ini dulu ya. Yang A katanya masuknya konten budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Aspek Bhinneka Tunggal Ika itu kan erat kaitannya dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Berarti ini terkait dengan budaya lokal, ini udah ada nih aspek Bhinneka Tunggal Ikanya. Masuknya budaya asing yang bertentangan.
yang bertentangan. Ini berarti merupakan salah satu hambatannya. Dan dia di sini dibilang konten budaya asing. Berarti kalau teknologi informasi itu sebenarnya erat kaitannya dengan sosial media ya, karena kan teknologi yang memberikan banyak informasi itu salah satunya itu dari sosial media. Nah, makanya konten budaya budaya asing itu masuk ke dalam teknologi informasi. Selanjutnya kenapa yang B bukan jawabannya? Karena yang B di sini dikatakan kurangnya kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda. Mungkin ini bisa menjadi hambatan dalam aspek Bhinneka Tunggal Ika karena kurangnya kesadaran nasionalisme ini, di mana dengan kurangnya kesadaran mungkin akan, yang namanya timbul perpecahan atau, tidak ada kesadaran dalam persatuan. Nah, mungkin ini bisa masuk ke dalam, hambatan aspek Bhinneka Tunggal Ika, cuman, dalam konteks teknologi informasi ini belum masuk, makanya yang B jawabannya itu salah. Selanjutnya yang C, ketidaktoleranan terhadap perbedaan budaya di masyarakat. Ketidaktoleranan ini bisa dikatakan sebagai hambatan terhadap aspek Bhinneka Tunggal Ika, karena ketidaktoleranan terhadap budaya yang ada di masyarakat ini penghambat, dari aspek Bhinneka Tunggal Ika menghambat persatuan dari budaya yang ada di masyarakat. Namun ini juga tidak ada konteks dalam teknologi informasi lagi, makanya jawaban yang C juga salah. Selanjutnya yang D, kurangnya pemahaman terhadap kemajemukan di Indonesia. Ini juga menjadi salah satu faktor penghambat dari aspek Bhinneka Tunggal Ika karena kurangnya pemahaman terhadap kemajemukan di Indonesia. Nah, ya rata-rata yang B, C, dan D ini tuh merupakan, hambatan dari Bhinneka Tunggal Ika secara umum, belum dikaitkan dengan faktor-faktor lain, misalnya faktor teknologi informasi dan lainnya. Selanjutnya yang E, ketimpangan hasil pembangunan antar daerah yang menyebabkan ketegangan antar kelompok etnis. Eee, untuk yang E ini juga, enggak ya, karena, di sini tuh ketimpangan hasil pembangunan antar daerah yang menyebabkan ketegangan antar kelompok etnis. Ini mungkin merupakan iya, hambatan, dari Bhinneka Tunggal Ika. Namun ternyata, di sini dalam, keterkaitannya tuh dalam hal yang berbeda, bukan teknologi informasi, tapi lebih ke pembangunan, lebih ke dalam aspek pembangunan. Sedangkan yang di soalnya itu ditanya terkait dengan teknologi informasi, hambatan, aspek Bhinneka Tunggal Ika. Makanya jawaban yang paling benar jadi adalah yang A. Oke, sampai sini paham? Oke. Eee, Selanjutnya, untuk soal nomor 2 itu masih terkait, itu sekarang udah ke aspek nasionalisme. Eee, untuk, aspek nasionalisme ini kita lihat langsung ke soalnya ke pertanyaannya, pada fase manakah Sumpah Pemuda berada dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia? Nah, dengan kita langsung membaca ke pertanyaannya, dia menanyakan pada fase manakah Sumpah Pemuda berada dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nah, ini tuh berarti terkait dengan perkembangan nasionalisme, Sumpah Pemuda ini ada di fase mana. Nah, tanpa kita membaca narasi narasi yang ada di atas, kita bisa langsung tahu tujuan dari soalnya. Di opsi jawabannya itu, ada dikatakan fase pertama, kebangkitan nasional dan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, terus ada selanjutnya fase keempat, gerakan kepemudaan yang ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, ini ada Sumpah Pemudanya berarti kita tandain dulu. Terus ini fase kelima, perjuangan meraih kemerdekaan hingga Indonesia merdeka. Nah, ini kurang, relate ya karena nggak ada berbau Sumpah Pemudanya.
Lalu yang D, fase kedua, gerakan kepemudaan yang ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ini juga ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Cuman ini beda dengan yang B ya, beda fasenya. Fase keempat atau fase kedua dan fase ketiga itu ada era reformasi pasca Orde Baru. Nah, ini juga nggak ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Berarti kita bingung nih, sebenarnya jawabannya itu ada di fase keempat atau fase kedua. Tuh. Kalau menurut teman-teman ada di fase keberapa nih? Kedua. Yang lain gimana? Kedua juga ya. Oke. eh kita nge-review sedikit materinya. Nah, jadi kita nge-review sedikit tentang fase-fase perkembangan nasionalisme di Indonesia. Untuk fase-fase perkembangan nasionalisme di Indonesia itu sebenarnya ada terbagi menjadi 5 fase. Cuman untuk di SKD biasanya itu yang sering keluar itu terkait dengan 3 fase awal, yaitu di fase pertama pada tahun 1908 dan di fase kedua pada tahun 1928 dan di fase ketiga pada Revolusi Fisik Kemerdekaan. Eee, jadi, di fase pertama ini pada tahun 1908 ini tuh merupakan, masa kebangkitan nasional, yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, itu pada tahun 1908. Ini merupakan fase awal dari gerakan nasionalisme di Indonesia yang pertama kali secara terorganisir. Jadi ingat pada fase pertama itu yaitu, berdirinya Budi Utomo. Lalu selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1928, yaitu berdirinya Gerakan Kepemudaan yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, pada fase kedua ini sebenarnya, ditandai dengan gerakan kepemudaan ya. Pada fase ini semangat nasionalisme itu semakin menguat dan Sumpah Pemuda menjadi momentum penting dalam menyatukan elemen bangsa Indonesia. Berarti kita udah tahu nih ternyata Sumpah Pemuda itu ada di fase kedua. Selanjutnya di fase ketiga, itu ada revolusi fisik kemerdekaan. Di fase ketiga ini tuh merupakan perjuangan meraih kemerdekaan hingga Indonesia merdeka. Ini adalah fase di mana kemerdekaan itu semakin meningkat, mencapai puncaknya ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berarti kita ingat lagi 3 fase awal yang sudah ditanyakan terkait dengan pertama, ada fase, eee yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan yang kedua ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan yang ketiga adanya Revolusi Fisik Kemerdekaan, dan mencapai titik puncaknya ketika Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945. Nah, untuk jawaban sebelumnya kita udah menemukan jawabannya bahwa ini tuh ada di fase kedua. Cuman kita belajar lagi fase keempat dan fase kelima, di mana fase keempat ini, yaitu pada tahun 1966, perkembangan, di sini itu merupakan kemerdekaan hingga era reformasi yang setelah kemerdekaan, Indonesia itu mengalami masa-masa penuh tantangan, termasuk masa-masa pemerintah Hindia Belanda yang memerintah dengan berbagai cara. Jadi perkembangan nasionalisme yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Lalu ada fase kelima itu perkembangan nasionalisme era reformasi. Kurang lebih, untuk 5 fase tersebut tadi kayak gitu, berarti untuk jawaban sebelumnya udah benar, ada di opsi B. Eh, opsi D ya, maaf. Ada di opsi D. Tadi opsi pertama terkait dengan Budi Utomo, dan opsi keempat, ini Sumpah Pemuda bukan keempat ya. Fase kelima itu meraih kemerdekaan hingga Indonesia merdeka. Ini sebenarnya di fase ketiga. Ini fase ketiga. Fase kedua benar Gerakan Sumpah Pemuda dan fase ketiga era reformasi pasca Orde Baru ini salah ya, ini kebalik dengan yang kelima. Oke, gimana teman-teman sejauh ini paham nggak? Ntar kalau ada yang nggak ngerti ditanyain aja ya.
Selanjutnya, untuk soal nomor 3 masih dalam aspek nasionalisme. Eee, jadi di sini, kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan cerita ini, prinsip nasionalisme yang paling ditekankan oleh Adi adalah prinsip nasionalisme. Nah, dari pertanyaan ini kita udah tahu sebenarnya ini kaitannya dengan prinsip nasionalisme. Tapi kita nggak tahu apa yang paling ditekankan oleh si Adi. Dengan begitu, kita harus baca narasi di atasnya terlebih dahulu. Di sini dikatakan, selama sebuah pertemuan di sekolah, kelompok siswa sedang berdiskusi tentang pentingnya kesatuan dan identitas bangsa. Mereka membahas bagaimana kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti wilayah, teritorial, bahasa, dan ideologi menjadi pondasi kuat bagi bangsa Indonesia. Salah seorang siswa bernama Adi, nah mulai nih, si Adi menekankan, nah ternyata udah meng-highlight dari awal ya, si Adi itu menekankan bahwa kesatuan dan identitas bangsa juga mencakup harga diri, rasa bangga, dan rasa sayang terhadap sejarah dan kebudayaan Indonesia. Nah, berarti yang ditekankan oleh Adi itu ada di sini, yaitu bahwa kesatuan dan identitas bangsa. Nah, ada yang berpendapat bahwa melalui pemahaman yang kuat tentang kesatuan dan identitas, bangsa Indonesia dapat mencapai prestasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan membesarkan martabat kemanusiaan. Nah, berarti di sini itu dia tuh lebih meng-highlight tentang identitas dan rasa bangga dan rasa sayang terhadap sejarah dan kebudayaan Indonesia. Nah, berarti prinsip nasionalisme yang mana yang ditekankan oleh Adi terkait dengan identitas dan rasa bangganya? Yang kira-kira menurut teman-teman yang mana nih? Yang D. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kenapa jawabannya yang D? Coba kita lihat materinya lagi ya. Jadi prinsip dari nasionalisme itu ada terbagi menjadi 5. Ada kesatuan atau unity, ada kebebasan, ada kesamaan, ada kepribadian, dan ada prestasi. Tadi kita ingat bahwa dia menekankan pada identitas dan rasa bangga. Nah, sebenarnya itu tuh udah kelihatan banget ya identitas, berarti lebih ke kepribadian dan identiti. Cuman kita review satu-satu lagi, sebenarnya kesatuan itu yang gimana? Nah, kesatuan itu terkait dengan dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan. Nah, sebenarnya di kesatuan atau unity ini kita tuh merupakan ingat aja satu, berarti kita tuh merupakan dalam satu wilayah teritorial yang sama, dalam satu bangsa yang sama, dalam satu bahasa yang sama, dan satu ideologi yang sama. Itu terkait dengan prinsip pilar nasionalisme terkait dengan kesatuan atau unity. Selanjutnya adalah kebebasan atau liberty, freedom atau independence. Maksud kebebasan di sini itu adalah kita tuh bebas dalam beragama, dalam berbicara, dan dalam berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi. Kita tuh memiliki kebebasan terhadap hal-hal tersebut. Selanjutnya untuk kesamaan dan equality. Nah, untuk kesamaan dan equality ini tuh sebenarnya tuh, maksudnya tuh kita tuh memiliki kesamaan dalam kedudukan hukum, dalam hak dan kewajiban. Lalu ada kepribadian dan personality dan identitas, ini tuh terkait dengan, harga diri atau self esteem di mana, kita tuh memiliki rasa bangga dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tumbuh dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Nah, ini tuh merupakan kata-kata yang tadi ditekan banget oleh si Adi, yaitu terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tumbuh, rasa sayang, rasa bangga. Nah, berarti makanya jawabannya adalah yang kepribadian, personality, dan identitas. Ingat aja kalau kepribadian itu lebih ke yang rasa bangga dan rasa sayang, dan identitas itu ya terkait dengan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk prestasi dan achievement itu yaitu terkait dengan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan
serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya. Jadi, tadi udah di-highlight juga bahwa yang paling ditekankan oleh Adi adalah terkait dengan identitas dan rasa bangga, rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya. Makanya jawabannya adalah yang kepribadian dan identity. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, soal nomor 4. Kita langsung baca ke pertanyaannya. Berdasarkan cerita di atas, penyimpangan terhadap UUD 1945 yang disebutkan terjadi pada masa, nah ini ternyata terkait dengan penyimpangan terhadap UUD 1945. Nah, penyimpangan terhadap UUD ini tuh kapan terjadinya? Tapi kita nggak tahu ya cerita di atas apa. Jadi kita baca dulu cerita di atas. Dikatakan di sini, ketika sedang mempelajari sejarah Indonesia, seorang siswa bernama Dita menemukan sebuah contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 yang melibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disingkat dengan KKN. Dalam bukunya, ia menemukan bahwa pada suatu periode dalam sejarah Indonesia, praktik KKN merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis. Nah, ternyata pada masa yang dia baca itu adalah terjadi praktik praktik KKN dan KKN itu merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis, dan menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dia terkejut nih dengan besarnya dampak negatif yang dihasilkan oleh praktik tersebut, dan ia semakin memahami pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan cerita di atas, penyimpangan terhadap UUD 1945 disebutkan terjadi pada masa apa? Berarti di sini highlight-nya itu adalah terkait dengan materi UUD 1945, yaitu penyimpangannya, dan pada masa apa, di mana masa ini itu terjadi yang namanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, menurut teman-teman ini tuh ada di masa apa? Orde Baru. Oke. Jadi coba kita lihat ke materinya dulu ya terkait dengan penyimpangan UUD 1945. Nah, penyimpangan terhadap UUD 1945 itu ada yang terjadi pada masa konstitusi RIS, di mana pada masa ini adanya penggantian sistem pemerintahan yang semula presidensil menjadi parlementer. Nah, di sini terjadi penyimpangan terhadap UUD karena sudah beda sistem pemerintahan. Presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya adanya pemberlakuan UUD 1945 yang tidak menyeluruh, yakni hanya di negara bagian saja yang meliputi sebagian Pulau Jawa, Sumatera, dan ibu kota Yogyakarta. Ini yaitu ada pemberlakuan UUD 1945 yang tidak menyeluruh. Berarti ingat, pada masa konstitusi RIS itu penyimpangannya itu karena adanya pergantian pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer dan pemberlakuan UUD 1945 yang tidak menyeluruh. Berarti kita highlight dua hal tersebut saja di masa konstitusi RIS. Berarti terkait dengan KKN tadi tidak ada di masa konstitusi RIS. Selanjutnya, penyimpangan pada masa Orde Lama. Pada saat itu, Presiden mengeluarkan ketetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Nah, pada masa ini si presiden itu mengeluarkan sendiri ketetapannya itu tanpa persetujuan si presiden, tanpa persetujuan si DPR. Selanjutnya, pada masa ini presiden juga membubarkan anggota DPR hasil pemilu dan membentuk DPR melalui ketetapan presiden. Berarti dia kayak membubarkan DPR, kayak terus dia eh mulai lagi nih bentuk DPR tapi berdasarkan ketetapan dia gitu. Selanjutnya pembentukan MPRS dengan ketetapan Presiden Nomor 2 1959, anggota MPRS tidak dipilih melalui pemilu, tetapi ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh Presiden MPRS, menetapkan pidato Presiden sebagai GBHN yang bersifat tetap.
Nah, di sini itu pembentukan MPRS sudah enggak berdasarkan pemilu lagi, tetapi langsung ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden MPRS. Nah, selanjutnya adanya pengangkatan presiden seumur hidup. Adanya pengangkatan presiden seumur hidup di masa Orde Lama. Lalu terhambatnya hak budget DPR GBHN ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS. Nah, berarti KKN juga nggak ada di Orde Lama. Tapi kita meng-highlight bahwa ternyata pada masa Orde Lama ini presiden itu lebih otoriter ya, di mana dia tuh kayak mengeluarkan ketetapan presiden sendiri, lalu membubarkan anggota DPR, lalu memilih anggota DPR itu berdasarkan ketetapannya sendiri, lalu pembentukan MPRS, lalu pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, itu adalah penyimpangan UUD pada masa Orde Lama. Selanjutnya, penyimpangan pada masa Orde Baru. Nah, ternyata di masa Orde Baru adanya penyelewengan terhadap pemilu. Penyelewengan terhadap pemilu. Selanjutnya, dikekangnya hak demokrasi rakyat. Udah ada penyelewengan terhadap pemilu, lalu hak demokrasi juga dikekang. Selanjutnya, lembaga hukum dan ABRI dibentuk agar berpihak kepada penguasa. Lembaga hukum dan ABRI dibentuk agar berpihak kepada penguasa. Ini merupakan pemerintahan otoriter. Adanya kekuasaan yang sangat dominan di tangan presiden. Lalu kecenderungan pembangunan ekonomi hanya dikuasai oleh satu golongan saja. Dan yang terakhir adanya KKN yang merajalela. Nah, ternyata KKN ada di masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru ini ingat aja eh, terjadinya kericuhan yang besar pada tahun 1998 pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu banyak banget penyelewengan hak pemilu, hak demokrasi dikekang, lembaga hukum dan ABRI itu lebih berpihak kepada penguasa dan kekuasaan itu pasti lebih dominan di tangan presiden. Dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme itu beneran merajalela karena yang berkuasa hanya orang-orang itu saja. Makanya untuk, soal ini terkait dengan penyimpangan UUD, terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme itu terjadi pada masa Orde Baru, yaitu yang B, yang B. Oke, gimana paham teman-teman? Mantan ya. Oke, lanjut ya. Sekarang soal nomor 5. Kita langsung ke pertanyaannya. Di sini ditanyakan, David tertarik untuk mengetahui pada masa pemerintah manakah praktik KKN tersebut terjadi. Nah, sebenarnya ini tanpa kita membaca narasi di atasnya lagi, kita udah tahu ya sebenarnya eh, soal tujuan dari soal ini itu apa? Yaitu terkait dengan si David ini tuh ingin mengetahui pada masa pemerintahan mana praktik KKN ini tuh terjadi. Kayak yang kita tahu tadi, ternyata praktik KKN itu dominan pada masa Orde Baru, di mana pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, korupsi, kolusi, nepotisme itu sangat merajalela di kalangan masyarakat. Dan ini tuh banyak menimbulkan kemarahan di masyarakat dan menjadi sorotan publik hingga terjadinya kericuhan pada tahun 1998. Jadi untuk soal nomor 5 ini gimana? Udah paham? Kurang lebih untuk masa Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, Kolonial, dan kemerdekaannya tuh mirip-mirip dengan materi-materi yang lain. Jadi kita cuma perlu mengingat highlight-highlightnya aja kira-kira pada saat masa ini terjadi apa, pada masa ini terjadi apa, pada masa ini terjadi apa. Tuh. Gimana teman-teman yang soal nomor 5 ini aman? Atau masih ada yang bingung? Aman ya? Oke.
Tadi kita udah ke soal TKP, udah soal TWK terkait dengan materi bacaan-bacaan. Sekarang kita ke soal TIU, yaitu terkait dengan hitung-hitungan. Sebelum kita ke soal TIU, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi sebelumnya, untuk refreshing dulu kali supaya nggak langsung drop gitu hitung-hitungan. Ada yang masih bingung atau pengen ditanyain gitu, apa gitu yang kurang paham? Kalau nggak ada berarti kita langsung lanjut aja ya ke materi TIU sekarang, soal TIU. Nah, di soal pertama itu terkait dengan pengelompokan kata. Pengelompokan kata yang salah di bawah ini yaitu, nah eh, dari opsi-opsi ini semuanya itu merupakan kelompok kata. Namun ada kelompok kata yang ternyata nggak cocok nih. Menurut teman-teman, coba deh baca dulu kira-kira mana nih yang nggak cocok. Ada di opsi mana? E. Oke. Pada jawab yang E. Eh, jadi untuk opsi A ini kita bahas satu-satu ya. Untuk opsi A ini ada ada guru, pelatih, mentor, dan dosen. Nah, ini merupakan kelompok kata yang sesuai. Kenapa menjadi kelompok kata yang sesuai? Karena di sini itu keempat-empatnya, yaitu guru, pelatih, mentor, dan dosen itu merujuk pada individu yang memberikan pembelajaran atau bimbingan. Guru memberikan pembelajaran, pelatih memberikan suatu bimbingan, mentor juga begitu, dan dosen juga memberikan pembelajaran. Makanya untuk opsi yang A ini sudah benar pengelompokan katanya, tidak ada yang salah. Selanjutnya untuk yang opsi B, kursi, sofa, meja, dan karpet itu juga eh, termasuk ke dalam pengelompokan kata yang benar. Kenapa? Karena kursi, sofa, meja, dan karpet ini tuh juga merujuk pada perabotan atau furnitur. Nah, perabotan atau furnitur itu merupakan alat atau benda yang digunakan untuk mengisi atau mendekorasi sebuah ruangan. Nah, kursi, sofa, meja, dan karpet itu merupakan alat-alat tersebut. Makanya, opsi yang B ini masuk ke dalam pengelompokan kata yang benar. Tidak ada yang salah dari opsi B. Selanjutnya yang C, lemari, kulkas, rak, dan tempat pensil, itu merupakan eh, pengelompokan kata yang benar juga ya. Soalnya di opsi yang C ini semua benda-bendanya tuh merujuk pada tempat penyimpanan atau penyimpanan barang. Lemari kita bisa menyimpan, kulkas kita bisa menyimpan bahan-bahan makanan, rak juga kita bisa menyimpan barang-barang, dan tempat pensil juga kita bisa menyimpan pensil, pulpen, dan lain-lain sebagainya. Jadi opsi yang C benar dalam kelompok tempat penyimpanan. Lalu untuk yang D, rok, celana, sarung, dan kulot, juga ini masuk ke dalam pengelompokan kata yang benar, karena merujuk pada pakaian atau busana. Rok, celana, sarung, dan kulot itu merupakan semuanya pakaian dan busana. Selanjutnya yang E, earphone, headphone, speaker, dan kabel, ini merupakan pengelompokan kata yang salah. Kenapa? Karena earphone, headphone, dan speaker merupakan kata yang merujuk pada perangkat audio atau pemutaran suara, di mana earphone dan headphone serta speaker memberikan suara pada saat digunakan, tetapi kabel berbeda. Kabel itu tidak memberikan suara dan kabel itu hanya sebagai alat penghubung listrik. Makanya jawaban yang benar adalah yang E. Sejauh ini gimana teman-teman? Ada yang masih bingung atau aman nih?
Oke, kita langsung lanjut aja ya. Untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini dibilang misalkan U adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Himpunan semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 10. Berarti kira-kira U sama dengan semua bilangan bulat positif ya, yang kurang dari atau sama dengan 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10-nya juga masuk karena di sini ada dikatakan sama dengan. Selanjutnya dikatakan himpunan A terdiri dari bilangan bulat positif yang genap. Berarti bilangan bulat positif yang genap adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan himpunan B terdiri dari bilangan bulat positif prima. Kalau prima berarti 1, 2, 3, 5, 7. Nah, prima ini aja. Nah, sekarang ditanyakan tentukan himpunan A ini. Oh iya, maaf ya. Bentar. Nah, di sini harusnya 1 bukan prima ya dong. Salah jadi. Bentar. Oke, jadi eh di sini kan ditanya tentukan himpunan A gabung B. Berarti himpunan A gabung B. Berarti A dan B digabungnya itu himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 2, 3, 5, 7 digabung. Berarti di sini itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Nah, untuk jawaban yang benarnya itu kira-kira kayak gini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. 1 dan 9 itu nggak masuk. Jadi, untuk di opsinya, ternyata itu jawabannya yang E. Ini harusnya satunya tuh enggak ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan sebuah perusahaan teknologi membandingkan dua buah model smartphone yang mereka produksi, model X dan model Y. Mereka melakukan survei terhadap 1.000 pengguna. Berarti ada 1.000 pengguna smartphone yang disurvei dan menemukan bahwa 60% dari mereka memilih model X, 60% model X, dan 40% memilih model Y. Dari hasil survei ini, pernyataan yang benar adalah, nah untuk opsinya seperti ini berarti kita anggap aja yang memilih X itu adalah nilai pengguna yang memilih smartphone X dan Y itu adalah pengguna yang memilih smartphone Y. Jadi untuk mencari nilainya, tadi katanya ada 1.000 pengguna, dan di X itu ada sekitar 60%. Berarti 1.000 dikali dengan 60%. Itu sama dengan 600.
dan Y sama dengan 1000 dikali dengan 40%. Itu sama dengan 400. Berarti kira-kira, X dan Y-nya tuh nilainya adalah 600 dan 400. Selanjutnya kita cek di opsi yang A, yaitu 2X ditambah 100 lebih kecil dari Y. Nah, 2X itu adalah 2 dikali X-nya itu 600 ditambah dengan 100 lebih kecil dari Y-nya itu adalah 400. Nah, ini tuh aja dikali 600 itu udah 1.200, ditambah 100 berarti 1.300 lebih kecil dari 400. Nah, ini salah ya, karena harusnya ini tuh lebih besar. Selanjutnya yang B, X lebih kecil dari 100 ditambah dengan 2Y. Nah, X itu adalah 600, lebih kecil dari 100 ditambah 2 dikali Y-nya adalah. Nah, 600 ini tuh dikatakan lebih kecil dari 100 ditambah 2 dikali 400 itu 400 kali 2 aja itu udah 800, ditambah dengan 100 berarti 900. Nah, 600 lebih kecil dari 900 berarti yang B benar ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, karena kita belajar, jadi kita coba cek opsi yang lain lagi. Yang C, yaitu X sama dengan Y. Ini udah jelas-jelas salah banget ya, karena 600 tidak sama dengan 400. Lalu yang D, itu adalah 2X sama dengan 3Y. Ini coba kita hitung. 2 dikali X itu adalah 600, sama dengan 3 dikali Y, 400. Nah, ini bener ya, harusnya 2 dikali 600 itu 1.200 sama dengan 400 dikali 3 itu adalah 1.200. Nah, harusnya yang D juga benar. Nih, opsi yang D juga benar. Lalu yang E tidak ada jawaban yang benar. Ini salah ya, karena opsi B dan D itu benar. Nah, jawabannya itu adalah B dan D. Gimana teman-teman? Sejauh ini paham nggak? Oke, oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini terkait dengan materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Nah, di sini dikatakan di soalnya bahwa di ruang ujian yang tegang, ya pasti ruang ujian tegang ya, seorang siswa duduk di mejanya dengan tumpukan soal di dalamnya, soal di depannya. Dia tahu bahwa untuk lulus dia harus menjawab 5 soal dengan benar dan dari 10 soal ini yang disodorkan. Berarti untuk lulus minimal dia harus bisa menjawab 5 soal benar dari 10 soal yang disodorkan. Namun dalam kegelisahan dia hanya mampu menjawab 7 soal. Berarti dia hanya mampu menjawab 7 soal dari 10 soal yang dari 10 soal yang disodorkan. Dengan ketidakpastian melayang di pikirannya, dia berharap bahwa setidaknya dia bisa menjawab dengan benar semua soal yang dia coba. Berapa peluang bahwa ia akan lulus pada ujian tersebut? Ya, yang ditanya itu adalah peluang bahwa ia akan lulus pada ujian tersebut. Nah, untuk mencari peluangnya, kita harus tahu peluang dari yang spesifiknya. Yaitu dia tuh kan tadi cuman, bisa menjawab 7 soal, dan harusnya dia tuh, untuk lulus dia tuh harus menjawab 5 soal dengan benar. Berarti kita cari kombinasi dari 7, 5. Di mana 7 ini tuh merupakan, soal yang dia jawab dan 5 itu merupakan soal yang harus benar. Soalnya kan kita cari untuk,
peluang dia agar dia lulus. Lalu dibandingkan dengan peluang keseluruhannya. Peluang keseluruhannya yaitu kombinasi dari 10 soal yang diberikan, dan 5 soal harus dijawab benar. Nah, kira-kira untuk, cari peluang ia lulus adalah dengan cara kombinasi 75 per kombinasi 10/5. Nah, sekarang kita cari lagi nih, kombinasi dari, 75 gimana? Nah, rumus kombinasi itu kan adalah n faktorial per k faktorial dikali n kurang k faktorial. N-nya itu adalah 7, berarti 7 faktorial, per K faktorial yaitu 5 faktorial, dikali N, 7 dikurang 5 adalah 2 faktorial. Nah, ini kita coret aja 5 faktorialnya, berarti sisanya adalah 7 kali 6 per 2 dikali 1. Nah, 7 kali 6 ini coret, ini jadi 3, ini sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Selanjutnya untuk yang kombinasi 10 sama 5, yaitu sama kayak tadi rumusnya n faktorial per k faktorial dikali n dikurang k faktorial. Nah, ini tuh sebenarnya ada cara cepatnya ya, langsung aja 10 ini tuh berarti 10, 9, 8, 7, 6, dah. Mundur 5, 1, 2, 3, 4, 5 per 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi, kurang lebih kombinasinya itu seperti ini, tinggal kita cari aja, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini tuh adalah 120 kan ya, berarti ini tuh adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 per 120. Ini kita coret aja 10-nya, berarti tinggal 12 di bawah. 12 kita coret dengan 6, 7, 12 kita coret dengan 6, itu sisanya 2, 2 di bawah ya. Lalu 8 kita coret dengan 2, ini 2-nya habis, 8-nya sisa 4. Berarti 9 dikali dengan 4 dikali dengan 7. Nah, itu adalah hasilnya kurang lebih 252. Nah, berarti kita udah dapat kombinasi 75-nya dan kombinasi 10/5-nya kita masukin di peluang sama dengan 21 per 252. Nah, ternyata di opsinya nggak ada, jadi coba kita kecilin angkanya. Kayaknya 21 ini tuh bisa 252 ini bisa dibagi dengan 21, kira-kira hasilnya sama dengan dicoret aja di 1 per 252 dibagi 21 itu adalah 12. Nanti coba dihitung ulang. Jadi jawabannya adalah yang E. Gimana teman-teman, paham nggak? Oke. Karena soal ini udah paham, udah pada aman, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang, soal Q terkait dengan analogi. Nah, di sini ada gambar di sini ada gambar kerucut, lalu hasilnya seperti ini, di sini ada gambar kubus, lalu kira-kira hasilnya apa? Nah, aku kasih kesempatan buat teman-teman kira-kira, untuk yang soal nomor 5 ini tuh jawabannya apa nih? Mungkin dilihat dulu gambar dan pilihan jawabannya, dan yang paling cocok menurut teman-teman yang kayak gimana?
Yang A. Ada lagi? Yang A juga. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Benar ya. Kenapa jawaban yang A benar? Karena di sini tuh analoginya itu terkait dengan jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Untuk di sini itu ada, gambar bangun ruang kerucut, lalu di sampingnya itu merupakan jaring-jaring dari bangun ruang, kerucut tersebut, di mananya biru ini adalah alas dari kerucut tersebut dan, segitiga seperti pizza ini adalah selimut dari, bangun ruang kerucut tersebut. Selanjutnya kita mau mencari, jaring-jaring dari kubus gimana. Nah, untuk opsi B, C, dan D itu udah salah ya. Karena ini tuh ini tuh tidak, bukan jaring-jaring dari bangun ruang kubus, tetapi lebih ke bentuk seperti balok. Nah, ini salah. Bahkan ada yang tidak membentuk balok. Berarti B, C, dan D ini tuh salah. Selanjutnya tinggal di opsi A dan E. Ini tuh, mirip-mirip seperti jaring-jaring kubus. Namun kenapa jawabannya yang A? Karena ternyata di opsi yang E ini tuh, untuk jaring-jaringnya itu nggak cukup, harusnya kan jaring-jaring kubus itu, sisinya ada 6, sedangkan di sini itu sisinya tuh cuman ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang paling benar itu adalah di opsi yang A, di mana sisinya tuh benar ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tuh merupakan, jaring-jaring dari kubus. Nah, walaupun ada, sedikit gambar-gambar ini di samping itu, kemungkinan ini sebagai perekat dari kubus tersebut. Nah, makanya jawabannya adalah yang A. Oke, udah paham kan teman-teman? Selanjutnya, untuk soal nomor 6, yaitu terkait dengan soal serial. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dulu nih, untuk soal kayak gini jawabannya apa? Bisa dilihat dulu, dicek dulu. Gimana teman-teman? Oh, masih ngecek nih, kira-kira jawabannya apa? B sepertinya. B. Oke. Pada jawab yang B ya. Coba kita lihat nih ya. Kan dari bangun serial ini tuh kita bisa lihat bahwa pertama itu adalah suatu bangun datar yang berbentuk horizontal. Lalu di sebelah kanannya ada bangun datar yang vertikal. Selanjutnya untuk serial selanjutnya, kedua bangun datar ini tuh digabungkan, namun yang awalnya tadi, dalam bentuk horizontal menjadi dalam bentuk vertikal, dan dari yang bentuk vertikal menjadi bentuk horizontal.
Nah, setelah mereka digabungkan, dan dibalik posisinya, lalu mereka diputar, yaitu yang awalnya ininya ke bawah lalu ke kiri, berarti diputar 90 derajat, ke arah kiri, gitu. Diputar searah jarum jam. Nah, selanjutnya untuk, soal yang di bawah untuk pertanyaannya, ini ada bangun datar, di sebelah kiri ada yang horizontal, di sebelah kanan juga horizontal. Nah, lalu kedua bangun datar ini tuh untuk seri selanjutnya itu adalah digabungkan. Namun, pada saat digabungkan ini, dua-duanya tuh dibalik, menjadi vertikal dua-dua. Nah, selanjutnya tadi kan, seperti pada serial di atasnya, pada saat sudah digabungkan, selanjutnya dia diputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Berarti diputar ke arah ini ya, gini. Oke. Jadi untuk bangun yang, eee, C, D, dan E ini tuh udah kita eliminasi ya. Nah, untuk bangun C, ini udah kita eliminasi karena ini, harusnya udah diputar tapi ini masih nge-stay seperti semula, dan yang E juga kita eliminasi karena yang berputar itu hanya satu saja tidak, yang duanya. Selanjutnya kita bingung nih di antara opsi A dan B, kira-kira yang mana? Dan ternyata itu adalah jawabannya yang B. Kenapa? Pada saat diputar searah jarum jam, itu yang tadi tuh ada bangun datar di sebelah, kiri itu harusnya dia naik ke atas, bukan malah turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah berarti dia putarnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, itu di soal serial, analogi, dan gambar-gambar seperti ini kita tuh membutuhkan imajinasi yang tinggi. Jadi jawabannya itu adalah di opsi yang B. Karena dari awalnya horizontal diputar 90 derajat menjadi bentuk awalnya vertikal diputar 90 derajat menjadi bentuk, horizontal dan arahnya itu, searah jarum jam. Jadi yang bangun bangun ini nih, yang sebelah kiri ini dia tuh pindah ke arah atas jadinya. Ini ke sini dan yang bangun seperti trapesium ini dipindahin ke bawah, gitu. Gimana teman-teman, paham nggak yang untuk soal nomor 6 ini? Atau dari soal CU tadi ada yang mau ditanyain, ada yang masih bingung? Oke, nggak ada ya kayaknya. Sekarang kita lanjut aja ke TKP. Tadi kita udah pelajarin TWK terkait dengan materi, terus kita udah pelajarin TIU terkait dengan hitung-hitungan dan gambar-gambar serial, analogi. Sekarang kita masuk ke TKP. Oke, bentar. Nah, untuk soal pertama, itu terkait dengan aspek menghargai orang lain. Di sini dikatakan, Anda adalah seorang manajer proyek di sebuah perasaan yang sedang memimpin di sebuah perusahaan yang sedang memimpin tim lintas departemen untuk sebuah proyek besar. Selama pertemuan tim, Anda melihat bahwa salah satu anggota tim, Maria, tampak tidak nyaman dan kurang berpartisipasi. Setelah pertemuan berakhir, Maria mengungkapkan bahwa dia merasa tidak dihargai dan diabaikan oleh anggota tim lainnya. Bagaimana sikap yang seharusnya Anda ambil? Nah, kira-kira menurut teman-teman, opsi yang tinggi itu ada di opsi yang mana nih? Opsi yang mendapat poin tinggi ada di opsi yang mana? Mungkin teman-teman bisa baca opsinya dulu, lalu bisa kasih opininya yang mana kira-kira menurut teman-teman.
Oke, jadi kita langsung ke jawabannya aja. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, B, C, E, D, di mana ini adalah poin tertinggi di A, selanjutnya B4, dan seterusnya. Nah, jadi kenapa di poin A ini menjadi poin tertinggi? Karena di poin A dikatakan di sini mengundang Maria untuk pertemuan pribadi dan mendengarkan dengan teliti kekhawatirannya serta mencari solusi bersama. Di sini tuh terkait dengan aspek menghargai orang lain, di mana posisi kita di sini adalah sebagai manajer proyek. Nah, kita melihat ternyata si Maria ini kurang, berpartisipasi nih dan kurang nyaman nih dalam, pertemuan tadi. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut karena kita memiliki rasa empati terhadap Maria ini, kita mengundang Maria nih untuk pertemuan pribadi dan mendengarkan sebenarnya, eee, kekhawatiran yang dialami si Maria ini tuh apa, apa sih keluhannya. Nah, setelah kita mengadakan pertemuan pribadi, kita membicarakannya, di sini kita mencari solusi bersama. Jadi ada solusi dari permasalahan yang dialami si Maria ini. Selanjutnya, poin yang, tertinggi juga ada di opsi keempat, yaitu mengorganisir sesi pelatihan bagi tim tentang pentingnya komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Nah, di sini kan konteksnya menghargai orang lain ya. Opsi B ini tuh, mungkin dia tuh memang nggak secara langsung menangani masalah si Maria. Tapi, dia tuh, menunjukkan upaya gitu untuk memperbaiki situasi dengan pendekatan yang lebih umum, yaitu dengan, melakukan pelatihan bagi tim. Tentang pelatihan komunikasi, di mana ini tuh dapat membantu tim memahami pentingnya mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain, termasuk pandangan yang berbeda seperti yang diungkapkan oleh si Maria. Selanjutnya, yang C itu memberikan peringatan kepada anggota tim yang dianggap tidak menghargai Maria, sambil menekankan pentingnya kerja sama tim. Nah, dibanding yang lain, yang C ini ya nggak terlalu buruk juga nggak terlalu baik ya untuk penyelesaiannya, karena memberikan peringatan kepada anggota tim karena tidak menghargai Maria itu kayak cuma diperingatin doang gitu, nggak ada solusi solusi khususnya gitu, sambil menekankan pentingnya kerjasama tim, walaupun menekankan pentingnya kerjasama tim juga lumayan, tapi untuk opsi A dan B itu better dari yang C. Selanjutnya yang E itu menganjurkan agar Maria menyelesaikan masalahnya sendiri dengan anggota tim tanpa campur tangan Anda itu sama sekali, tidak menunjukkan, aspek menghargai orang lain. Padahal di sini tuh peran kita adalah sebagai pemimpin proyek, dan kita harusnya menunjukkan dukungan gitu atau empati terhadap si Maria. Sebagai pemimpin, harusnya kita tuh aktif gitu dalam membantu menyelesaikan konflik dan memperbaiki dinamika tim. Dan untuk opsi yang D, di sini dikatakan, dia itu mengabaikan keluhan Maria dan berfokus pada penyelesaian proyek tanpa mengubah dinamika tim. Di sini tuh sama sekali dia benar-benar mengabaikan kekhawatiran individu dalam tim. Dia sama sekali tidak menghargai orang lain. Dia tidak mengatasi masalah yang muncul dan ini tuh bisa merusak kerjasama dan motivasi tim secara keseluruhan. Nah, jadi opsi yang tinggi itu ada di opsi A dan B kira-kira. Gimana teman-teman? Paham nggak yang lain? Untuk aspek menghargai orang lain. Gimana teman-teman? Aman? Kalau aman, kita lanjut. Oke. Ke soal nomor 2 terkait dengan anti-radikalisme. Eh, di sini dikatakan di sebuah kota kecil di negara X itu dia tuh sedang mengalami ketegangan antar kelompok etnis. Beberapa kelompok mulai merasa tidak puas dengan perlakuan yang mereka terima dan mulai mencari solusi ekstrim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ternyata di sini ada ketegangan antar kelompok. Lalu salah satu kelompok udah mulai terfikir nih untuk mencari solusi ekstrim. Nah, mereka nih merasa bahwa tindakan kekerasan adalah satu-satunya cara untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, ternyata tindakan ekstrim yang mereka pikir adalah dengan tindakan kekerasan.
Di tengah situasi ini, pemerintah kota memutuskan untuk melakukan pendekatan preventif untuk mencegah radikalisasi. Apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, kalau menurut teman-teman, jawaban opsi yang tinggi ada di opsi yang mana nih? Mungkin bisa dibaca dulu opsi jawabannya. B. Oke, kayaknya B. Nah, jadi jawaban untuk opsi tinggi adalah di B dan D. Oke, bener ya. Jadi kenapa di opsi B ini mendapat poin yang tinggi? Karena di sini dikatakan dia menjalin dialog antar kelompok etnis untuk memahami kebutuhan masing-masing dan mencari solusi bersama. Nah, Eee, ini kan terjadi ketegangan ya antara 2 kelompok. Jadi untuk kita menyelesaikan masalah tersebut, kita menjalin dialog nih supaya kita tahu nih sebenarnya kesalahpahamannya itu ada di mana. Dan jadi dengan kita menjalin dialog, kita itu bisa memahami nih kebutuhan dari masing-masing kelompok etnis ini tuh apa, dan kita juga mencari solusi bersama. Makanya opsi yang B adalah opsi yang paling tinggi poinnya. Selanjutnya diikuti dengan opsi yang D, memberlakukan hukuman yang keras terhadap siapapun yang melakukan tindakan kekerasan, dan opsi yang E, menyensor media massa untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Sebenarnya opsi yang E ini tuh agak kurang relate ya dengan permasalahan kita. Tapi dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain, ini tuh lebih tepat atau lebih cocok untuk mendapatkan poin 3 dibandingkan yang lain, dibandingkan dengan C dan A, di mana C dan A ini dia tuh langsung membentuk nih kelompok paramiliter, langsung memobilisasi pasukan militer. Padahal mereka ini tuh kayak baru terfikir, kayaknya tindakan kekerasan adalah salah satunya cara untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka tuh belum melakukan hal tersebut. Jadi dengan kayak melakukan kelompok militer itu melindungi kelompok yang merasa terancam, ya pastinya tuh dua-duanya tuh merasa terancam. Jadi kayak kurang adil gitu, apalagi langsung dilakukan, kelompok, militer. Selanjutnya dimobilisasi nih pasukan militer. Buat apa mereka memobilisasi pasukan militer? Toh ini juga, belum terjadi kan kejadian radikalismenya itu masih kayak bisa diselesaikan secara dialog, karena itu masih pemikiran, mereka. Nah, kurang lebih gitu, untuk opsi tingginya itu ada di B dan D. Lebih ke, kita harus menjalin, dialog antar kelompok untuk menciptakan, dialog yang terbuka agar kita bisa memahami apa sih kebutuhan dari masing-masing kelompok gitu. Karena kan radikalisme itu, erat kaitannya dengan, eee, muncul itu karena tidak adanya, rasa toleransi. Dari banyaknya keragaman, dari banyaknya budaya atau perbedaan pendapat, pemikiran, dan lain sebagainya di Indonesia ini. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut muncul nih, "Ah, ini nggak bener nih," kayak gitu. Jadi kayak cuman kepaham dia doang. Jadi kita butuh yang namanya toleransi gitu. Oke, aman ya soal nomor 2 atau masih ada yang mau ditanyain? Oke, aman. Kita lanjut nih. Untuk soal nomor 3 masih terkait dengan, eee, aspek maaf. Masih terkait dengan aspek anti-radikalisme. Di soal nomor 3 ini dikatakan, pada sebuah lembaga pendidikan di sebuah kota besar sedang berupaya mencegah radikalisasi di kalangan siswa.
Nah, jadi di sebuah kota besar ini mereka tuh mau mencegah radikalisasi di siswanya nih. Kepala sekolah ingin mengambil langkah yang efektif untuk membentengi siswa dari pengaruh ideologi radikal. Tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? Jadi si kepala sekolah ini mau membentengi siswanya dari ideologi radikal. Nah, bagaimana cara membentenginya? Menurut teman-teman gimana nih yang paling tepat? Ah, oke. Oke, kita lihat nih ya. Jadi untuk eh, jawaban yang benarnya adalah A, C, D, B, dan E. A itu mendapatkan poin yang paling tinggi. Kenapa? Karena di opsi yang A ini dia mengatakan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkenalkan siswa pada keragaman budaya dan nilai-nilai toleransi. Nah, di sini tuh merupakan inti yang paling benar dalam proses pencegahan tindakan radikalisme. Karena dengan ditanamkannya eee, karena dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang memperkenalkan siswa pada keragaman budaya dan nilai-nilai toleransi itu bisa sangat membantu yang namanya pencegahan dari eee, aspek anti radikalisme. Karena kita bisa menoleransi banyaknya keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, opsi yang C meminta bantuan keamanan untuk mengawasi dan mengidentifikasi siswa yang terlibat dalam kelompok radikal di lingkungan sekolah, dan dilanjutkan dengan D untuk memberikan, program pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara mengenali tanda-tanda awal radikalisasi. Nah, jadi, opsi yang D ini kira-kira mendapatkan poin yang 3 karena dia tuh kurang aktif dari A dan C karena dia tuh cuman ya dia bagus juga sih sebenarnya, cuman dia, better si A sama C itu karena di D ini tuh si gurunya itu cuma dikasih pelatihan gitu doang, dikasih, pelatihan untuk guru dan stafnya. Jadi kayak kira-kira ya udah guru sama stafnya cuman kayak mantau siswanya dan kayak ya udah tahu gitu tanda-tanda awal radikalisasi gimana. Tapi kan ini tuh lebih ke untuk membentengi siswanya gitu, apa sih langsung ke tindakan ke siswanya yang dikasih, makanya opsi yang D itu lebih ke, poin 3. Diikuti dengan B dan E, di mana B itu melakukan penyensoran terhadap materi pelajaran yang dianggap kontroversial untuk menghindari konflik di antara siswa. Ini tuh agak kurang ya, karena dengan dia menyensor materi pelajaran, eee, ini tuh jadinya tuh kesannya tuh kurang efektif karena dia tuh kayak membatasi gitu, membatasi Eee, perkembangan pemikiran kritis siswa, di mana kalau misalnya ada hal kontroversial harusnya gurunya tuh mengarahkan, kalau ada terjadi hal seperti ini sebaiknya bagaimana, harusnya guru itu kayak, mencoba mengasah pemikiran siswanya untuk lebih kritis, bukan malah, menyensor materi tersebut dan menghilangkan, justru gurunya memberikan bimbingan yang baik bagaimana penyelesaiannya agar siswanya itu bisa berpikir secara kritis terhadap hal yang tidak baik, bagaimana penyelesaian yang harusnya dilakukan. Dilanjutkan dengan opsi yang E, yaitu melakukan sanksi tegas terhadap siswa yang terbukti terlibat dalam aktivitas yang mendukung ideologi radikal. Ini kan mereka kan nggak melakukan ya, nggak kayak di soal selanjutnya kan di soal sebelumnya tadi tuh mereka tuh udah kayak pemikiran, "Oh kayaknya kekerasan lebih bagus nih." Enggak, beda ini kalau di sini tuh cuman kayak si kepala sekolahnya tuh cuman mau membentengi, kan nggak ada nih si siswanya mau melakukan tindakan radikal, cuman kayak ingin mencegah terjadinya pemikiran-pemikiran tersebut masuk ke si siswanya, makanya yang E jadi poin 1. Gimana teman-teman untuk soal nomor 3 udah aman? Kalau aman kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini masih sama terkait dengan aspek anti radikalisme, di mana di sini kasusnya yaitu seorang remaja bernama Ali yang aktif di media sosial
tiba-tiba mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan setelah sering terpapar dengan konten-konten yang diduga radikal di platform media sosial. Berarti dia menunjukkan perilaku yang mencurigakan setelah sering terpapar dengan konten-konten di media sosial. Nah, dia mulai menyatakan pandangan-pandangan ekstrim dan mengajak teman-temannya untuk bergabung dengan kelompok radikal yang beroperasi secara online. Dia mulai menyebarkan nih pandangan-pandangannya dan mengajak teman-temannya. Nah, orang tua Ali dan komunitas sekolahnya mulai khawatir nih dengan perubahan perilakunya. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah Ali terlibat lebih dalam dalam ideologi radikalisme tersebut? Apa nih menurut teman-teman? Mungkin bisa dibaca dulu opsi jawabannya. Kira-kira yang dapat poin 5 dan 4 deh, apa nih kira-kira? Yang A. Yang lain gimana? Yang A juga. Ya, mungkin langsung aja ya ke jawabannya. Jadi jawabannya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, untuk poinnya kira-kira paling tinggi di A, B, C, dan seterusnya. Kenapa di A itu mendapatkan poin yang tinggi? Karena pada opsi A ini dikatakan melibatkan Ali dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan nilai-nilai toleransi dan keragaman budaya. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi, ini tuh merupakan inti dari pencegahan radikalisme, di mana dengan diberikannya nilai-nilai toleransi dan pengertian tentang keragaman budaya, itu membuat mereka itu sadar akan keragaman, jadi kayak bisa menghargai orang lain gitu. Selanjutnya dilanjutkan dengan poin B, yaitu mengatur pertemuan antara ahli, orang tua, dan guru-guru untuk membahas perubahan perilaku dan dampak konten radikal di media sosial. Nah, ini tuh juga yang B bagus, karena ini tuh dapat membuka dialog yang penting untuk memahami penyebab perubahan ahli itu kenapa, dan mereka tuh bisa mencari solusi bersama. Selanjutnya itu yang C, memperingatkan ahli secara langsung tentang konsekuensi hukum jika terlibat dalam aktivitas radikal. Nah, opsi yang C itu dia tuh dapat poin kira-kira 3 karena dia tuh udah, mulai nih memperingatkan Ali, dengan konsekuensi hukum, dapat memberikan dampak yang sadar gitu meskipun, mungkin ini tuh agak kurang efektif ya untuk mengatasi akar masalah radikalismenya, karena dia tuh cuman kayak diperingatin doang gitu, nggak dicari nih solusi bersamanya itu apa gitu, bagaimana selanjutnya harus dilakukan oleh si Ali gitu, cuman kayak diperingatin doang. Dibandingkan dengan opsi D dan E, 3 better lah. Untuk opsi D, menghapus akses alih ke media sosial dan membatasinya hanya pada konten yang disetujui orang tuanya itu, ini tuh kesannya itu agak mengekang, membatasi akses si alih ke media sosial secara drastis dan ini tuh dapat menciptakan suatu ketidakpuasan dan konflik gitu untuk si alihnya. Kayak, kenapa sih tiba-tiba apa sih namanya, dibatasin akses media sosialnya. Jadi tuh dia tuh kayak kesel gitu loh. Sebenarnya cara penyelesaiannya tuh nggak harus dengan langsung, eee, tegas kayak gitu, nggak langsung dengan kekerasan kayak gitu. Maksudnya nggak kekerasan juga ya, maksudnya kayak langsung, tindakan yang terlalu signifikan, itu enggak juga. Kita tuh perlu pelan-pelan memberikan pengertian kepada si ahlinya agar dia juga mengerti, bagaimana sih sebenarnya dengan cara yang baik-baik gitu. Enggak dengan langsung, menghapus akses media sosialnya. Selanjutnya yang itu menyuruh ahli untuk menjauhi teman-teman yang terlibat dalam kelompok radikal secara online juga, kurang ya, karena
tadi kan penyebab utamanya itu dari konten-konten di media sosial, yang menyebabkan ia terpapar dengan, ini radikal. Nah, gimana teman-teman untuk soal nomor 4? Ada yang masih bingung atau mau ditanyain gitu? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya aja. Soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5 masih dalam aspek anti radikalisme juga. Nah, di soal nomor 5 ini, ada satu kejadian di mana di sebuah sekolah menengah di kota kecil, seorang guru sejarah nih, Budi, mulai memperkenalkan materi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajarannya. Ternyata si Budi yang, konteksnya sebagai seorang guru, dia tuh memperkenalkan materi yang tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai Pancasila dan pembelajarannya. Nah, Budi itu seringkali memberikan penekanan pada pandangan-pandangan ekstrim dalam sejarah dan mencoba meresahkan pikiran siswa gitu dengan ideologi yang bertentangan dengan semangat kebinekaan. Nah, ternyata si Budi ini tuh udah guru sejarah, lalu dia memberikan pemikiran yang, bertentangan dengan ideologi kebinekaan. Selanjutnya kepala sekolah, Ibu Susi, mendapatkan laporan nih dari beberapa orang tua murid tentang perilaku guru Budi yang mencurigakan ini. Ibu Susi merasa perlu untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini sebelum merusak nilai-nilai pendidikan di sekolah. Apa yang seharusnya dilakukan Ibu Susi? Menurut teman-teman, apa nih? B. A, B, apalagi nih? Oke, kita lanjut aja ke jawabannya. Jadi, jawabannya adalah A, B, C, E, dan D. Nah, A dan B itu udah bagus lah, poinnya itu ada di 4 dan 5. Untuk A itu mengadakan pertemuan dengan guru dan orang tua murid untuk membahas kekhawatiran mereka terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila di sekolah. Nah, opsi A ini mendapat nilai tinggi karena mereka tuh mengadakan pertemuan nih antara si guru-gurunya, orang tua murid, dengan membuka dialog nih yang penting untuk memahami nih sebenarnya permasalahannya tuh apa. Dan mereka tuh dengan mengadakan pertemuan berarti mereka bisa mencari solusi bersama. Makanya opsi yang A itu mendapatkan nilai tertinggi. Lalu di opsi B, yaitu meminta guru Budi untuk mengikuti pelatihan tambahan tentang pedoman kurikulum dan nilai-nilai Pancasila yang harus ditekankan dalam pembelajaran. Opsi yang B juga bagus, karena mengarahkan si guru Budi karena dia tuh mengarahkan si guru Budi ini tuh untuk mengikuti pelatihan tambahan, agar dapat membantu memperbaiki kurikulum pembelajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi si guru Budi ini tuh kayak dikasih nih sebenarnya, pelatihan gitu, untuk, menyesuaikan dengan pedoman kurikulum, agar dia tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan, ideologi kebinekaan lagi, gitu. Selanjutnya memberhentikan guru Budi secara segera untuk mencegah penyebaran pandangan radikal di antara siswa, ini nih dapat poin 3. eee, ini tuh better daripada D dan E ya, karena, ya udah gitu, dia tuh memberikan sanksi tegas kepada si gurunya. Tapi sebenarnya ada hal lain yang bisa dilakukan sebagai solusi seperti dengan dialog terbuka atau dengan memberikan si Budi ini tuh pelatihan gitu. Selanjutnya, untuk yang D dan E,
mungkin di E dulu mengadakan survei anonim kepada siswa untuk mengukur dampak ajaran guru Budi terhadap persepsi mereka tentang nilai-nilai Pancasila, itu kurang ya, karena tidak memberikan solusi gitu terhadap apa yang sudah dilakukan sama si guru Budi ini. Kayak, untuk apa dia melakukan survei anonim, kayak nggak ada gunanya gitu. Untuk yang D, membiarkan situasi tetap berlangsung dan berharap siswa dapat membedakan antara nilai-nilai Pancasila dan pandangan ekstrem yang diperoleh dari guru Budi. Ini tuh yang D itu sama sekali tidak ada tindakan yang diambil dari si Ibu Susi ini, karena dia membiarkan siswa gitu, membiarkan siswa untuk kayak, ya udah mikir sendiri gitu, mana yang, bagus, mana yang nggak bagus. Harusnya ada tindakan yang harus dilakukan oleh si Ibu Susi. Mungkin ada siswa yang tidak bisa membedakan hal tersebut. Nah, bagaimana? Makanya jawaban yang D itu dapat poin sedikit. Nah, untuk yang nomor 5 gimana, aman? Oke, untuk soalnya udah habis. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dari pembahasan materi tadi, mungkin ada yang membingungkan. Gimana teman-teman? Untuk yang nomor 5 gimana, aman? Aman. Yang lain gimana? Apa ada yang mau ditanyain gitu? Ada yang masih bingung, ada yang masih gimana gitu? Kayak kurang seret gitu dengan jawabannya. Di materi TWK, TIU, TKP boleh kok. Aman. Yang urutan-urutan gimana nih? Coba kita ke TIU ya. Tadi di soalnya ada nggak yang urutan-urutan? Oh, ini. Eh, layak yang di TO. Yang urutan angka-angka gitu ya atau gimana? Ini ke analogi cerita ya kalau urutan jadwal. Oh, iya paham. Kalau kita bahas itu nggak satu lagi ya. Coba ya aku cari soalnya dulu. Bentar. Ya, analisis yang cerita ya. Bentar ya, aku cek soalnya dulu. Yang TIU, yang TIU. Mungkin yang kayak gini, bentar aku stop share. Yang gini ya, bentar ya. Oke, kita bahas satu soal lagi ya terkait dengan yang materi ini.
Entar ya aku salin soalnya dulu. Aku izin share screen lagi ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah. Oke. Jadi di sini dikatakan sebuah komunitas pengajar memiliki 6 tenaga pengajar yang kompetitif di bidangnya, yaitu Afid, Ayah, Farhan, Ratu, Tika, dan Wida. Para pengajar tersebut akan mendapatkan jadwal mengajar per minggu yang disesuaikan dengan waktu luang mereka. Berdasarkan permintaan, didapatkan bahwa Farhan akan mengajar tetap hari Sabtu saja. Berarti Farhan cuman hari Sabtu. Farhan hari Sabtu. Ayah ingin agar dia mengajar sehari setelah Tika. Berarti Ayah setelah Tika. Ratu tidak ingin mengajar di waktu yang berdekatan dengan Wida dan Farhan. Berarti eh, Ratu tidak ingin berdekatan dengan Wida dan Farhan. Jika waktu pengajaran hanya berlangsung dari hari Senin hingga Sabtu, dan Afid mendapat giliran mengajar di hari Senin, berarti hari Senin itu adalah Afid itu di hari Senin. Kemungkinan urutan pengajaran yang sesuai adalah, berarti dari Senin sampai Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini udah dibilang tadi Afid itu hari Senin. Berarti kita masukin aja langsung Afid itu di hari Senin dan di hari Sabtu itu ada Farhan tadi. Ya kan tadi di soal nomor di poin ke-5 dan 2 ini tadi Farhan di hari Sabtu dan Afid di hari Senin. Berarti kita lihat aja nih, kira-kira yang udah menjorok seperti ini di hari Senin Afid dan hari Sabtu Farhan itu udah ada belum? Nah, ternyata di A udah benar Afid, udah benar semua. Di hari Senin udah benar semua. Ini A, B, C, dan D dan E udah benar. Terus kita cek dari Sabtunya. Yang Farhan ternyata ada di A, B, D, A, B, dan D. Berarti sekarang kita cek lagi nih, katanya Ayah ingin dia mengajar sehari setelah Tika. Berarti Ayah dulu baru Tika. Kurang lebih kayak gitu. Eh, eh, Ayah ingin mengajar sehari setelah Tika. Berarti Tika dulu baru Ayah. Nah, kira-kira yang langsung sehari setelah Tika yaitu Tika dan Ayah. Berarti yang A benar, yang B Tika ada spasi, ada space-nya yaitu si Ratu. Berarti yang B udah kita eliminasi, tinggal A sama D, yaitu Tika dan Ayah. Lalu di sini dikatakan lagi, Ratu tidak ingin mengajar di waktu yang berdekatan dengan Wida dan Farhan. Nah, sekarang kita cek sama si Ratu, Wida, sama Farhan di A dan D. Ternyata si Ratu ada di antara Afid, Ratu, dan Tika.
Sedangkan di D, si Ratu berdekatan dengan Wida dan Farhan. Soalnya si Ratu ini tidak mau di Wida dan Farhan, berarti jawabannya itu ada di opsi yang A. Gimana? Udah paham? Atau ada yang masih bingung nih, gimana sih sebenarnya penyelesaiannya gitu? Oke, ya udah paham. Ada lagi mungkin yang masih bingung mau ditanyain? Karena nggak ada lagi, mungkin aku akhiri aja ya. eh karena pembelajaran kita udah selesai, aku mengucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk belajar SKD di minggu pagi hari ini. Semoga ilmunya berkah di kalian. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.